Selamat pagi pemirsa, dengan saya Abdillah Sanita Mimi Lubis. Telah terjadi kebakaran di daerah kawasan Paparanggo, Priuk, Jakarta Utara 4 Juni 2022. Berikut berita selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di daerah padat penduduk di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022. Api diduga berasal dari lapak barang bekas. Menurut salah satu warga setempat bernama Sri, api besar tiba-tiba muncul dari salah satu rumah rongsokan di sebelah warungnya. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Abdul Wahid, mengatakan kebakaran ini terjadi pada pukul 12.30 siang. Dengan asap yang tebal dan juga api yang membesar hingga menyebar sejumlah pemukiman yang berada di sekitarnya. Sedikitnya 16 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi. Akibat terjadinya kebakaran pun bermacam-macam, dan seringkali hal itu dapat kita hindari. Dengan begitu, bagaimanakah peran kita sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran tersebut? Banyak cara untuk menghindari kebakaran. Berikut cara menanggulangi kebakaran dengan Bapak Nurianto, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Daerah Pesenggarahan, Jakarta Selatan. Pertama, mungkin yang kita tumbuhkan adalah sadar dalam arti di sini karena masyarakat Indonesia mereka kurang peka dengan kejadian yang ada, yaitu dengan adanya sebenarnya pada waktu kejadian awal itu bisa diatasi dalam hal dengan apa, yaitu dengan adanya pelatihan ini, yaitu seperti yang tadi kita katakan, SKKL ini pada masyarakat itu lebih efektif, mereka lebih tahu, yaitu dengan menggunakan misalnya bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah, bisa misalnya menggunakan handuk, karung. Nah, itu pada waktu kejadian awal itu bagi mereka yang memang sudah menguasai ilmunya, tapi terkadang kan reaksi pada waktu kejadian awal kan mereka awalnya kan kaget karena tidak menguasai ilmunya. Itu penanggulangan awal secara tradisional. Kalau secara mungkin sekarang ini yang lebih kita boleh katakan lebih modernisasi, yaitu dengan menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Juga ada klasifikasinya, yaitu A, B, C, dan D, yang mungkin kita belum bisa sampaikan atau belum bisa realisasikan sampai saat ini. Mendekati liburan, Singapura sudah membuka gerbang internasionalnya untuk para turis, dan syaratnya harus sudah divaksinasi lengkap. Tentu saja ini adalah berita yang menggembirakan untuk traveler Indonesia. Tetapi harga tiket pesawat ke Singapura sangat melonjak, mulai dari 2,7 juta hingga 12 juta rupiah. Tetapi kalau ingin mencoba wisata yang ada di Indonesia, main ke dalam goa juga asik loh. Tinggal hubungi saja Instagram @sianak_magang. Mendekati liburan, naik ke gunung adalah pilihan utama bagi para pecinta pendaki. Tapi jalan-jalan ke goa juga merupakan pilihan yang tepat. Kita akan ditemani mengelilingi goa dengan jejak Anut dan si anak magang. Ini teh, ayo siap-siap.
Mantap. Hai Sobat Anut, kali ini kita akan pergi ke suatu tempat yang ada di kawasan Bogor, bagian timur. Tempatnya di Cilengsi, Kabupaten Sodong. Selang beberapa menit, akhirnya kami sampai ke lokasi tersebut, tempat kami mendirikan tenda. Jadi, awal terbentuknya si anak magang ini sejak 17 Agustus 2016. Dari mereka yang mulai kumpul bareng, satu kampus bareng, terus mereka mempunyai ide dan menyatukan sebuah ide perkumpulan tersebut dengan menyebutnya si anak magang. Saya dan tim pun mulai bergegas untuk membuat sarapan karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Namun, perlahan saya dipasangkan alat seperti tali, dan tali tersebut dinamakan webbing. Dan alat yang digunakan untuk menahan atau mengikat badan disebut harness. Cincin kait di harness disebut karabiner. Nyanyian Teras Rumah, film pendek yang sedang ramai dibicarakan pada festival film karena jalan cerita dan pengambilan gambar yang menarik. Dan ini adalah karya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Sini nak, dekat pada Bapa. Jangan kau ganggu ibumu. Berikut wawancara dengan Ahmad Zaidan, DOP dari Protagonis Film. Perkenalkan, nama gua Ahmad Zaidan, gua alumni Universitas Mercu Buana jurusan Broadcasting pada tahun 2016. Job desk gua di sini sebagai Director of Photography. Di film Nyanyian Teras Rumah ini udah lumayan banyak gitu mendapatkan nominasi. Kita pernah Best Film di Brief, itu ada di Bogor Independent Film Festival. Kita juga pernah mendapatkan Special Mention di UI Film Festival. Kita juga beberapa kali masuk Official Selection, ada di Festival Film Lampung, Hello Fest, Tebas Award. Dan kita juga bermain di luar negeri, itu pernah Official Selection juga di First Time Filmmaker Session di London. Kalau kesulitannya itu karena memang kita Nyanyian Teras Rumah ini bermain di pinggir rel kereta, ya yang kita harus lakukan adalah kita harus melihat jadwal kereta dulu gitu, karena memang ada satu scene yang dimana ibunya itu dilewatin kereta dan itu memang harus pas, dan kondisinya adalah itu sudah jam 9 malam, itu adalah kereta terakhir, dan mau nggak mau itu harus one take, nggak bisa retake. Kalau misalnya mau retake itu harus nunggu besoknya, dan itu nggak mungkin banget sih gitu. Kalau misalnya ke depan mau buat karya apa lagi mungkin belum tahu kali ya. Tapi kalau misalnya ditanya mau buat karya lagi atau enggak, kayaknya mau sih, mau banget. Karena memang sudah banyak yang kerja, jadi kayaknya agak sulit juga nih untuk berkarya. Cuma harus ada jadwal sendiri sih emang buat karya, karena memang waktunya lumayan lama gitu mempersiapkan karya.